Aku tuh pengen Kak di melalalala bagus idenya di kepala. Tapi cuman rasa mau tok, nggak ada action. Idenya tuh mendem di kepala. Wis di sini aja, nggak terjadi. Padahal sebenarnya kuncinya adalah dimulai. Kendala, tadi aku udah bedah soal konten ya. Kenapa kok bisa sampai sekarang? Kenapa kok bisa stay sampai sekarang? Karena aku jadi diri sendiri, aku niat, aku menghargai proses, aku mulai dari nol, aku menggunakan gadget yang ya bisa dibilang sederhana, tapi semua bukan kendala loh ternyata. Karena ada kendala lain yang ditemui dalam proses bersosial media ini. Next. Nah, ini aku gedein banget. Ini aku gedein banget. Rasa mau. Kenapa sih rasa mau? Gini, kita tuh punya idola. Kita tuh punya keinginan. Kita punya cita-cita. Tapi kalau rasa mau itu cuma ada di pikiran kita aja, ya sudah, buat apa? Dia cuma ada di sini doang, teman-teman. Dia cuma ada di pikiran kita doang. Apapun yang ingin kita lakukan, nggak cuma konten ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin konten, aku pengen Kak Di bikin konten edukasi, pengen bikin konten jurnalis, pengen bikin konten tips-tips atau a day in my life, pengen bikin konten fashion, konten-konten lain, self-improvement. Aku tuh pengen Kak Di melalalala bagus idenya di kepala. Tapi cuman rasa mau tok, nggak ada action. Idenya tuh mendem di kepala. Wis di sini aja, nggak terjadi. Padahal sebenarnya kuncinya adalah dimulai. Melakukan sesuatu itu kuncinya itu dimulai. Nggak ada tantangan terbesar selain memulai. Kalau kita udah mulai, artinya kita udah membawa ide kita buat kita lakukan. Kalau kita udah lakukan, artinya bahwa kita udah satu langkah loh. Satu langkah, langkah kedua ini aku harus ngapain ya? Oh ternyata harus diperbaiki langkahnya. Oke, kedua, ketiga, keempat. Akhirnya nggak kerasa berjalannya semakin jauh. Seperti yang aku lakukan. Aku berjalan sudah 4 tahun, teman-teman. Kenapa aku bilang aku berjalan? Aku nggak mau dibilang berlari, capek. Aku suka berjalan, menikmati apa yang aku lakukan. Berjalan terus, tapi nggak berhenti. Kayak gitu. Jadi setiap, kalau orang-orang lari kenceng, tiba-tiba berhenti karena kecapean, aku berjalan santai, tiba-tiba ngelewatin dia. Tiba-tiba menyapa dia. Gitu. Jadi aku lebih menikmati proses itu. Aku selalu menekankan ini manapun, nikmati proses dan hargai prosesmu ya. Kamu berproses tuh kamu udah satu langkah lebih maju dari orang lain, dari diri kamu sendiri at least. Jadi kalau kamu udah memulai, please selesaikan itu. Kalau kamu udah memulai, please ditekuni. It's okay belum sempurna karena nggak ada yang sempurna. Semua itu belajar, pasti diperbaiki satu persatu sampai kamu nemu formula kamu yang akan kamu pakai terus menerus. Next. Nah, menjadi diri sendiri. Rasa mau udah ada, ide udah ada. Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Punya role model tuh boleh banget, punya idola tuh boleh banget. Tapi jangan sampai kita kemudian menjadi mereka yang mana itu bikin kita cuma capek. Ya teman-teman ya, jadi diri kamu sendiri supaya waktu kamu berjalan, itu kamu happy, kamu nggak keberatan, kamu menghargai dirimu, dan kamu merasa, wow, diriku udah sejauh ini loh. Gitu. Jangan pernah jadi orang lain karena nggak akan bisa. Orang kembar pun ada perbedaannya, apalagi kita ya kan. Kayak gitulah. Pokoknya menjadi diri sendiri. Oke? Next. Terus ini, udah punya ide, udah idenya diterapkan jadi diri sendiri, bikin konten. Kunci terakhir adalah niat dan konsisten ya. Niat dan konsisten. Ini yang paling susah, panjang ya. Soalnya konsisten itu susah loh, teman-teman. Ya kan? Konsisten apapun lah, dalam hal apapun yang ingin kita lakukan itu susah loh. Konsisten mencari ilmu, konsisten olahraga, konsisten konten, susah loh. Bahkan sampai ada riset yang katanya kalau nggak salah harus 14 atau 21 kali dulu, nanti baru kebiasaan gitu kan. Konsisten bangun pagi, semua hal. Kalau kita udah punya niat, tapi kita nggak konsisten, susah. Kita punya niat harus dipupuk habis, harus dilatih terus sampai kita konsisten menjalaninya. Ya, kalau kamu konsisten itu, kamu akan selalu menemukan hal-hal baru. Kamu menemukan orang-orang baru. Tahu nggak? Aku 4 tahun di Jajanto ini, aku ketemu banyak orang baru, teman-teman. Aku tuh bukan siapa-siapa. Aku suka makan. Dan aku cuma suka Instagraman, ya. Tapi karena aku konsisten menjalani, aku ketemu berbagai orang. Business owner, UMKM, orang-orang penting, orang pemerintahan, bahkan orang-orang yang sekarang mereka jadi partner kerja aku, bertemu Mbak Putri juga salah satunya gitu kan. Jadi kayak
Banyak orang-orang hebat yang aku temui dari apa yang aku lakukan. Karena apa? Karena kalau kita melangkah ke suatu hal, kita tuh nggak pernah tahu di depan sana ada apa aja. Itu. Aku sampai sekarang selalu merasa gini, aku ketemu orang yang endorse aku ketemu orang yang berusaha kerjasama dengan aku hargai dia. Aku hargai dia. Entah kelasnya bisnis owner brand besar, entah kelasnya UMKM kecil, aku hargai dia. Kenapa? Aku nggak tahu dia, aku nggak tahu beliau background-nya apa, aku nggak tahu dia siapa, dia temannya siapa, itu yang aku terapkan. Jadi setiap kali aku ketemu orang, aku selalu berusaha buat aku harus menghargai orang tersebut karena aku nggak tahu dia siapa, dan memang harus menghargai orang karena aku manusia yang baik. Aku berusaha jadi manusia baik gitu. Teman-teman kalau konsisten melakukan sesuatu pasti iya kan. Sekarang gini, teman-teman konsisten belajar gitu kan, mencari ilmu. Loh, ketemu Mbak Putri, gabung di kelas. Itu bagian dari langkah konsisten loh. Gabung di kelas. Setiap minggu bahkan hampir ada kelas yang teman-teman bisa dapatkan, ya kan? Karena apa sih? Karena kita niat belajar dan konsisten. Karena kita bertemu banyak orang yang membantu kita bertumbuh. Itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya, kok bisa ya artis-artis tuh punya teman-teman terkenal, kok bisa sih si ini kenal ini? Ya karena mereka konsisten. Mereka konsisten, terus mereka melakukan kerja keras. Mereka bertemu di suatu waktu yang Tuhan aturkan nggak tahu kapan gitu. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau melakukan sesuatu, please dilakukan baik-baik dan konsisten. Next. Boleh di next atau ini udah slide terakhir? Oh, ternyata ini udah slide terakhir. Oke, nggak ngerasa saking enaknya ngobrol. Oke, boleh aku kembalikan ke moderator ya, Kak Kuri ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget disampaikan. Terima kasih.